Oke, teman-teman semua, selamat pagi, selamat sore. Anda semua yang ada di Facebook saya. Topik kali ini cukup menarik. Saya sudah kurang lebih hampir 10 hari mengupdate tentang coronavirus. Sedikit informasi bagi kalian semua dan juga hari ini saya pikir adalah waktu yang tepat buat kita semua untuk mendapatkan update tentang coronavirus di Indonesia. Kita langsung mulai ya. Saya berharap video live edukasi saya hari ini boleh disebar sebanyak mungkin kepada siapa saja, kerabat, teman, saudara yang memang membutuhkan informasi ini. Just be careful with my tripod. Oke. Pertama teman-teman, update yang terbaru bahwa banyak orang mempertanyakan di Indonesia, kok bisa ya coronavirus nggak ada update-nya, sementara di negara-negara lain sudah banyak beredar informasi tentang terkontaminasinya corona di negara-negara tetangga. Satu hal yang saya katakan bahwa yang membuat hal itu keunikan dari negara kita yaitu suhu dan kelembapan, di mana kelembapan dan suhu memegang peranan penting bagi perkembangbiakan virus tersebut atau virus corona tersebut, dan ini merupakan faktor yang menguntungkan bagi kita, iklim kita di Indonesia, karena kelembapannya membuat hal itu sampai saat ini pun virus corona akhirnya diupdate ya. Oke. Coronavirus ini sendiri kalau saya kasih update di awal merupakan jenis virus yang kita mulai kenal sejak bulan Desember di kota Wuhan, China, dan merupakan satu isu global yang bukan hanya mempengaruhi kesehatan tetapi juga ekonomi di seluruh dunia. Oke, kita kembali lagi kepada update yang ada. Update yang ada saat ini teman-teman bahwa terkonfirm ada 2 secara official resmi penderita coronavirus, tetapi sudah atasi dengan baik. Nah, itu yang ada saat ini. So, untuk kita, semua masyarakat di Indonesia, saya hanya berharap satu. Jangan freak out, jangan panik, tetapi, dan juga jangan menghabiskan waktu dan tenaga kalian untuk perasaan takut yang berlebihan. Oke? Hal pertama yang kita harus aware bahwa kelembapan dan suhu di negara kita merupakan hal yang baik sekali, membuat coronavirus itu tidak bisa dengan mudah masuk. Oke, itu pertama. Nah, sekarang kita nggak usah bicara tentang coronanya masuk dan sebagainya, tapi data yang sudah ada seperti itu confirm. Yang harus kita lakukan gimana kita mencegahnya. Beberapa tips yang saya mau kasih tahu dari kegiatan aktivitas kita sehari-hari. Pertama, teman-teman harus sering mencuci tangan, ya, lebih sering. Kemudian hindari cipika-cipiki yang terlalu sering. Ketiga, penularan corona itu sangat mudah dengan airborne atau droplet atau lewat udara, ya, bahasa Indonesianya lewat udara, sehingga orang yang mungkin tersensitasi dengan bersin, ya, itu juga bisa. Itulah sebabnya teman-teman harus aware dengan hal ini. So, mencuci tangan yang sering, kemudian carry gel antiseptik, kemudian teman-teman juga perhatikan setiap memegang doorknob, pintu, tombol pintu, lift, elevator, pencetan, teman-teman bisa menggunakan ini nih, belakang jari ataupun apapun yang tidak langsung surface-nya dari jari Anda seperti ini. Kalaupun itu yang harus Anda lakukan, pakai gel antiseptik untuk prevent. Oke, itu satu. Kedua, kalaupun teman-teman mau pakai masker, silakan aja, sah-sah saja, tapi nggak usah terlalu berlebihan juga. Ya, tidak perlu harus mencari jenis masker yang sekarang lagi dicari banyak orang, jenis masker A, B, C, enggak harus gitu-gitu amat, biasa aja. Saya sendiri sampai saat ini tidak menggunakan masker kecuali saya ada di dalam tempat, misalnya di pesawat, saya menggunakan masker. Oke, hal yang lain yang perlu di warning oleh teman-teman yaitu minum sesering mungkin. Minum bukan sebanyak mungkin ya, tetapi sesering mungkin. Oke. Mengapa? Jaga saluran napas kalian untuk bisa selalu lembab
Karena dengan perubahan kelembapan, virus mudah bertumbuh. Paham ya? Virus corona akan mudah berkembang biak dengan terjadinya perubahan kelembapan. So, saluran napas Anda harus selalu dijaga kelembapannya dengan minum yang sering, bukan minum yang banyak. Contoh minum yang sering, setiap 1 jam minumlah 1 gelas, minumlah 1 gelas, minumlah 1 gelas. Itu satu. Hal yang lain yang harus teman-teman lakukan, carry tisu, bawa tisu kemana-mana. Ya, tisu basah, tisu kering, semua teman-teman. Teman-teman yang menonton live saya boleh kasih komen supaya saya bisa dapat pertanyaan kalian semua, kita komen semua, kita semua diskusi tentang ini supaya kita bisa mendapatkan edukasi yang baik apa yang harus kita kerjakan. Ya, ini dari keseharian kita dulu guys. Ya, jadi tadi cuci tangan, pakai masker jika diperlukan, naik di tempat-tempat umum seperti elevator, di dalam doorknob kalian, kemudian naik di pesawat, ya itu harus diperhatikan untuk memiliki gel antiseptik sesering mungkin. Dan yang lainnya, kurangi bepergian ke tempat-tempat yang terlalu ramai misalnya. Bukan sampai nggak pergi sama sekali, tetapi kalian use your common wisdom untuk kapan nih harus pergi ke tempat-tempat ramai yang memang memberikan stimulasi untuk exposure hal-hal seperti itu. Nah, oke, saya langsung cut pertanyaannya dari Mas Heri. Bagaimana kalau sedang tidur? Apa ya? Kalau sedang tidur, terus pertanyaannya apa? Oke. Saya kurang jelas, Mas Heri diperjelas lagi. Oke, pertanyaan yang lain masuk. Anita, tanda-tanda terjangkit virus corona apa dok? Oke, tanda-tanda terjangkit virus corona seperti flu-like syndrome, seperti orang batuk pilek, flu. Kemudian ada panas badan, ya. Tetapi jangan khawatir karena saat ini orang itu lagi musim flu, musim virus juga. Kalau memang virusnya panasnya sampai udah 1 minggu, teman-teman bisa langsung ke dokter. Bahkan di Bandung sudah diminta untuk pergi ke rumah sakit terdekat untuk dicek, ya. Don't worry about that. Virus pun, kalaupun seseorang terkena corona, let's say, apa yang harus dilakukan? Nggak ada. Hanya imun sistem kalian yang hanya bisa dibangkitkan untuk fight back. So, dalam hal ini kita nggak perlu harus ketakutan, guys. Ya. Nah, pertanyaannya apa? Kalau tidur, minum, oke. Tidur, minum. Kalau tidur kan sebenarnya tidur 8 jam itu mengistirahatkan tubuh. Jadi kalau mau tidur ya minum aja. Mungkin sedikit, jangan terlalu banyak minum sebelum tidur. Yang diminta yaitu minum sering pada saat sedang beraktivitas. Ya, nggak usah, jangan terlalu banyak minum sebelum tidur mas. Oke, yang lainnya secara suplemen. Kunci dari virus-virus seperti ini yaitu imun system. Immune system guys. Kekebalan tubuh kalian harus baik, harus tinggi. Bagaimana cara meningkatkan kekebalan tubuh? Pertama, hindari makanan yang gula banyak, manis banyak. Minum minuman kayak soda, sorry to say, sirup, buah-buah kaleng, buah-buah yang jus asal jadi. Enggak gitu. Buat di rumah, ya, di rumah aja yang jus-jus sendiri dan konsumsi makanan yang dibuat sendirilah guys. Itu pertama. Imun sistem memegang peranan penting. Karena saya bilang kan, penyakit mostly itu related dengan imun sistem kita. Mau bicara nantinya cancer, penyakit bakteri, penyakit virus, itu semua related dengan imun system. Dan penyakit virus yang paling tokcer menyembuhkannya itu increase your immune system. Nah sekarang nih, bagaimana cara meningkatkan imun sistem kita? Istirahat yang cukup, minum yang sering, kemudian tadi saya bilang kurangin makanan-makanan yang manis, kurangin karbohidrat, makan protein dan serat yang banyak, sayur, buah. Ini saatnya untuk Anda harus mau nggak mau bertanggung jawab dengan kesehatan Anda. Banyak orang mau kompromi, nggak mau. This is the time for us. This is the time for all Indonesian untuk bisa commit with your health. Makan yang sehat guys. Kemudian tingkatkan, ini satu tips ya. Kalau punya kunyit itu jenis golongannya kukurma. Konsumsi kunyit sebanyak-banyaknya karena di dalam kunyit mengandung anti-inflammatory agent yang sangat baik untuk meningkatkan imun sistem kalian. Caranya gampang, kunyit bisa beli kapsul kunyit, teman-teman bisa minum minuman kunyit. Kalau biasanya saya 3-4 kunyit diparut, kemudian ambil air, diperes dengan air tadi parutannya, kemudian dapat
air 1 gelas, saya pakai lemon, pakai madu dikit kalau mau. Kalau nggak rasa, madunya madu hutan atau madu mentah. Itu aja diminum setiap hari dulu untuk meningkatkan imun kita. Yang kedua, ningkatin imun dengan suplemen, yaitu dengan vitamin C dosis tinggi. Itulah disebabnya di klinik saya ada treatment itu untuk immune cocktail. Yang ketiga, mengkonsumsi suplementasi yang antioksidan, di mana saya selalu menggaungkan yang namanya Life Pack antioksidan, T-Green, Reishi Max, Omega 3, Juice G3. Kalau kalian nggak punya, atau youth span, ya, kalau kalian nggak punya budget cukup untuk 5 jenis suplemen yang ngeboost imun sistem kalian, pilihlah at least 1 atau 2 dari kelima yang saya sebutkan tadi. Kalau teman-teman punya antioksidan yang lain di luar 5 produk tadi, silakan saja. Make sure company-nya bisa dipercaya. Make sure memang itu produk yang baik, bukan produk over the counter. Sorry, saya harus kasih tahu itu. Oke? Edukasi diri kalian, bukan hanya karena ada marketing, kalian harus baca, benar-benar diedukasi dengan baik bagaimana memilih produk immune system, immune support produk yang baik untuk kalian. Saya sudah kasih beberapa pilihan tadi, silakan kalian pilih sesuai budget kalian. There is no other way, guys. Kita perlu meningkatkan itu dari suplementasi. Kemudian, gimana kalau misalnya kalian minum ester C doang? Silakan saja, karena vitamin C juga baik. Tetapi ingat, vitamin C yang oral atau dikonsumsi seperti itu kadang berhubungan dengan lambung, dengan pencernaan, sehingga penyerapannya 500 miligram, tidak semua terserap 500 miligram, hanya kurang lebih 40%-nya. Sehingga teman-teman harus mencari bentuk vitamin C yang memang bisa gampang terserap di dalam tubuh lewat infus, ataupun lewat bentuknya gel liposomal, ya itu ya. Oke, apalagi nih? Jaga kelembapan saluran, ya, kerongkongan Anda dijaga dengan minum sesering mungkin. Ada lagi nggak pertanyaan? Saya buka dong. Saya sedang ada pertanyaan dari Mas Heri. Saya sedang konsumsi R2, Youthspan, dan Juice. Oke, very good. Pak Heri konsumsi R2, Youthspan, dan Juice G3. Juice G3 adalah produk yang sangat bagus karena dia mengkombinasi 4 buah dalam satu jenis jus, dan vitamin C di dalam jus tersebut 60 kali lipat lebih tinggi dari vitamin C yang ada di jeruk, dan itu the best vitamin C. Nah, yang lain untuk tips untuk teman-teman, anak-anak kecil. Anak-anak kecil dikasih jus wortel, juga jus citri dan pepaya. Buah-buah yang mengandung vitamin C tinggi. Karena saya tadi bilang virus itu sangat bagus dikasih dengan vitamin C dosis tinggi. Paprika atau bell pepper, vitamin C-nya tinggi. Buah sirsak, vitamin C-nya tinggi. Pepaya dicampur dengan jus sprout, itu vitamin C-nya dosis tinggi. Semua buah-buah yang ada di Indonesia dosis tinggi vitamin C-nya. Manggis dosis tinggi vitamin C, oke? Kemudian apa lagi? Air kelapa kalau mau diminum silahkan minum dalam kondisi seperti ini. Hydrate yourself, dibikin hydration, bikin lembab ya untuk tubuh Anda sendiri. Apalagi ya tadi, kunyit. I think that's all. Dan yang satu lagi, instead of olahraga bagus banget. Instead of ketakutan melingkupi kalian, aduh ini gimana, aduh ini gini, baca news, ketakutan dengan, no, jangan habiskan energi Anda untuk takut. Instead, kumpul energi kalian untuk educate yourself, gimana protect dan meningkatkan imun sistem kita dengan berolahraga, dengan makan yang baik, minum yang benar, dan juga suplementasi Anda yang baik. Saya seyakin-yakinnya, walaupun orang mengatakan ini lagi musim pancaroba, it's okay. Guys, kalian semua bisa terhindar dari ini. Prevent dengan cara tips yang sederhana yang harus saya katakan tadi. Di Indonesia sendiri, seperti Kukurma Family, the best untuk prevent coronavirus. Di luar negeri mahal banget ini Kukurma. Di Indonesia hampir murah banget di pasar. Lakukan itu rajin dikit. Kalau yang nggak benar-benar nggak bisa, ya udah beli kapsul Kukurma, kontak saya. Saya punya the best Kukurma kapsul kalau memang mau. Tapi kalau nggak, udah bikin aja di rumah sendiri guys. Bikin aja. Oke, ada yang tanya lagi nih. Dari Ernalim, kalau mah minum T-Green dan R2 aman. Oke, kalau emang konsumsi T-Green dan R2, ya ini satu produk yang kita promotkan. Aman nggak dengan sakit mah? Oke saja, tetapi harus setelah makan. Pastikan perut Anda full, bukan dengan perut kosong. Oke? Dan kalau memang mengkonsumsi T-Green, konsumsi dengan Reishi Max. Nanti saya akan kembali lagi besok dengan produk Immune Support. Saya akan kasih beberapa tips kenapa produk ini bagus untuk teman-teman konsumsi, kenapa Kukurma bagus, lebih clear lagi supaya kalian bisa memilih dan kalian juga bisa menggunakan
common wisdom kalian untuk choose the right thing to do, the right supplement to take, and juga the right exercise to do. Oke? Oke, saya tunggu kira-kira 30 detik lagi untuk ada yang bertanya. Sebarkan video ini kepada banyak orang. Jangan takut ya. In fact, update yang sudah saya katakan, walaupun ada yang sudah confirm di Indonesia, tapi kita nggak perlu khawatir karena good news-nya kelembapan di Indonesia merupakan satu good news bagi kita, membuat pertumbuhan dan perkembangbiakan virus tidak semudah yang terjadi di luar negeri atau di luar sana. Oke ya, itu kebaikan atau keuntungan kita Indonesia. Saya berharap tips saya hari ini boleh memberkahi semua teman-teman di Facebook, di Instagram, di YouTube saya, supaya kita semua bisa terhindar dari penyakit, bakteri, dan apapun yang ada. Oke, Ibu Reta bertanya, sebenarnya informasi ini ada di awal, apakah boleh pakai masker? Silakan saja, cuman nggak usah over. Kalau memang pergi ke tempat-tempat keramaian, di pesawat, di tempat-tempat yang memang sirkulasi udaranya terbatas, boleh menggunakan masker Ibu. Tapi kalau lagi di ruang terbuka, lagi jalan, why kita harus pakai masker? Kita jadi agak terlalu berlebihan ya. Tapi boleh-boleh saja menggunakan masker ya. Terima kasih banyak. Ulang lagi tonton video saya ini karena ada banyak tips-tips sederhana buat kalian untuk bisa ditonton bagaimana update tentang virus corona dan bagaimana mencegah, memprevent diri Anda dan melakukan secara proaktif untuk virus corona ini. Terima kasih banyak, sukses selalu menyertai kita semua. See you all at the top dan salam sehat. Jangan lupa share video ini, yang terlambat masuk live, putar kembali, diulang lagi, lalu dengarkan. Terima kasih banyak, salam sehat, thank you.